Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya. Saat ini Anda tengah menyaksikan Jateng hari ini. Pemirsa, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022 lalu berdampak pada cuti pekerja. Perpu itu menghapus kewajiban perusahaan memberi cuti panjang pada pekerja. Punya kapasitas yang besar, jadi pada saat nelayan itu panen, Bu, ikan itu musim. Berdasarkan pasal 81.25 Perpu Cipta Kerja, menetapkan adanya perubahan terhadap pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Perubahan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan istirahat dan cuti kepada pekerja. Namun jenis cuti dan istirahat yang diberikan berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Jika melihat peraturan terdahulu, perusahaan wajib memberikan istirahat dan cuti kepada pekerja. Istirahat meliputi istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus. Ada juga istirahat mingguan dengan 2 alternatif, yaitu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Sedangkan aturan cuti perusahaan wajib memberikan cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan bekerja 1 tahun. Selain itu juga ada istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8, masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun. Berbeda dengan undang-undang terdahulu, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 81 mengubah Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan memberikan hak libur dan cuti lebih sedikit. Ayat 2 hanya menyebut istirahat mingguan diberikan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Namun dalam pasal 77 terkait waktu kerja, dijelaskan jumlah kerja 6 hari dan libur sehari dalam sepekan untuk pekerja yang waktu kerjanya 7 jam dalam sehari dan 40 jam dalam sepekan. Selanjutnya jumlah kerja 5 hari dengan libur 2 hari dalam sepekan berlaku untuk pekerja yang bekerja 8 jam dalam sehari atau 40 jam dalam sepekan. Selanjutnya mengenai ketentuan cuti, Perpu hanya mewajibkan perusahaan memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah para pekerja atau buruh bekerja 1 tahun. Sedangkan untuk istirahat atau cuti panjang tidak lagi menjadi kewajiban perusahaan. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022. Perpu tersebut berisi 186 pasal dan setebal 1.117 dan telah diundangkan pada 30 Desember 2022 lalu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, hadirnya Perpu tersebut lantaran adanya alasan yang mendesak. Pihaknya mengklaim hadirnya Perpu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-7/2009 yang menyebut bahwa pengganti undang-undang dapat lahir dalam kondisi kegentingan memaksa, tapi belum ada peraturan, sehingga terjadi kekosongan hukum. Dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/PUU 7/2009, dan hari ini telah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antri juga 30. Jadi kondisi krisis ini untuk emerging and developing country menjadi sangat real, dan juga terkait dengan geopolitik, perang Ukraina, Rusia, dan konflik lainnya juga belum selesai, dan pemerintah menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan,
dan perubahan iklim. Nah, terkait dengan putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri, di mana mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan Indonesia tahun depan, karena kita sudah mengatur budget defisit kurang dari 3%, dan ini mengandalkan kepada investasi. Jadi tahun depan investasi kita ditargetkan 1.200 triliun. Oleh karena itu, ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi, dan ini menjadi implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Berbicara tentang resolusi 2023, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang digadang-gadang menjadi bakal calon terkuat menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mempunyai resolusi yang menarik. Ditanya perihal resolusi di tahun yang baru, Ganjar menjawab bahwa menjaga integritas dan tidak korupsi adalah yang utama. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan bakal calon presiden terkuat versi beberapa lembaga survei menjawab perihal resolusi pada tahun 2023 ini. Gubernur yang identik dengan rambut putihnya ini mengungkapkan bahwa resolusinya di tahun 2023 tetap pada menjaga integritas dan tidak korupsi. Ia mengungkapkan pada tahun 2023 tantangan akan semakin berat. Oleh karenanya ia berpandangan bahwa perlu pengelolaan pemerintahan yang tidak biasa-biasa saja dan tetap melayani masyarakat sebagai hal yang harus diutamakan. Integritas, tetap melayani masyarakat, gitu kan? Dan tentu saja besok tantangannya berat, karena tantangannya berat tidak bisa mengelola pemerintahan biasa-biasa saja. Maka butuh inovasi, butuh kreasi, butuh kolaborasi, ya, sehingga menghadapi situasi ke depan harus pakai buku baru, ya. Maka sekali lagi itu bisa dilaksanakan kalau integritasnya tinggi. Kalau nggak bisa. Ya profesional, ya tidak korup. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai inovasi harus terus digali. Tidak hanya itu, kolaborasi antar pihak disinggung Ganjar juga penting untuk mengelola pemerintahan yang baik. Ganjar Pranowo mengaku untuk menghadapi tantangan dan situasi ke depan harus memakai buku baru, dengan tetap profesional dan mengedepankan integritas yang tinggi serta tidak korupsi. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengunjungi Kota Semarang untuk mengecek secara langsung pompa air yang ada di Semarang. Dalam penanganan banjir ini, Menteri PUPR turun tangan langsung dengan mengerahkan pompa air dari kota lain ke Kota Semarang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengunjungi Kota Semarang pada Selasa siang. Dalam lawatannya, Menteri PUPR didampingi oleh PLT Wali Kota Semarang, Heverita Gunaryanti Rahayu dan jajaran terkait. Dalam kunjungannya, pihaknya memantau secara langsung di rumah pompa Tenggang dan juga Seringin yang dioperasikan untuk penanganan banjir. Menteri PUPR turun tangan langsung dengan mendatangkan pompa air dari Solo, Yogyakarta, Cirebon, dan juga Jakarta. Menteri Basuki menyebut kapasitas pompa air di Semarang masih kurang. Ia berharap dengan didatangkannya pompa air dari daerah lain dapat membantu penyedotan agar banjir di Semarang segera surut. Pompanya masih kapasitasnya kurang, ya. Butuhnya sekitar 60 meter kubik per detik. Kalau supaya nggak banjir, kita hanya punya 12-an meter kubik per detik di Tenggang maupun di Seringin. Tadi ada beberapa pintu yang saya bongkar supaya karena masih ada beda tinggi antara darat dan muka laut, jadi masih bisa mengalir sendiri. Sekarang sudah kita datangkan lagi beberapa pompa untuk sekitar 3,5 meter kubik per detik dari Solo, Cirebon, Jogja, dan dari Jakarta. Mudah-mudahan jam ini sudah sampai, ya, tentang kita pasang di daerah-daerah yang genang supaya ikut bantu percepatan nyedotnya. Menteri Basuki menjelaskan bahwa Kota Semarang dibagi menjadi 4 klaster dalam penanganan banjir.
Semarang Barat terdiri dari Beringin dan juga Plumbon, sementara di Semarang Tengah dan Timur terdiri dari Tenggang dan Seringin. Terkait tanggapan daerah yang masih tergenang di titik Plumbon dan Seringin, Menteri Basuki menjelaskan bahwa sebenarnya permasalahan tanggul sudah selesai. Akan tetapi pihaknya mengungkapkan jumlah pompa yang masih kurang, oleh karenanya pihaknya mendatangkan pompa air dari daerah lain, dengan harapan di dua titik tersebut dapat segera teratasi. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat situasi penanganan banjir usai kedatangan Menteri PUPR di Kota Semarang. Sudah terhubung dengan kami rekan Fajar Mukti yang melaporkan langsung dari Kota Semarang. Fajar, bagaimana penanganan banjir usai kedatangan Menteri PUPR di sana, Fajar? Baik, Amanda dan pemirsa, benar sekali pada kemarin memang Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono datang ke Kota Semarang dan setibanya di Kota Semarang, Menteri Basuki langsung meninjau rumah pompa, yakni rumah pompa Tenggang dan rumah pompa Seringin. Nah, di sana Menteri Basuki menemukan bahwa memang jumlah pompa air di sana memang dirasa kurang dibandingkan dengan debit air yang tinggi begitu akibat curah hujan yang tinggi. Nah, nantinya pada tahun ini memang Menteri Basuki sudah menganggarkan pompa air untuk ditaruh kembali di rumah pompa Tenggang dan juga rumah pompa Seringin, dan artinya memang akan ada penambahan begitu pompa air di rumah pompa Tenggang dan juga Seringin. Nah, untuk penanganan yang cepat memang Menteri Basuki mendatangkan pompa portable dari berbagai kota, sebut saja dari Solo, dari Jogja dan juga Cirebon dan Jakarta ini didatangkan oleh Kementerian PUPR untuk membantu penanganan banjir di Kota Semarang. Amanda. Ya, rencana antisipasi apa saja yang akan dilakukan agar banjir tidak terulang, Fajar? Baik, Amanda, selain menambah pompa begitu, Menteri PUPR ini berencana akan menormalisasi Kali Plumbon di Semarang Barat dan juga akan menaikkan tinggi jembatan Beringin di Semarang Barat. Nah, disinyalir memang Kali Plumbon ini menjadi salah satu kali penyebab banjir di Kota Semarang, dan Menteri PUPR memerintahkan akan pada tahun ini juga rencananya akan menormalisasi Kali Plumbon ini sendiri. Amanda. Ya, bisa Anda informasikan bagaimana respon pemerintah kota terkait rencana yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR? Baik, Amanda, setibanya Menteri PUPR di Semarang memang langsung disambut oleh PLT Wali Kota Semarang dan juga Ketua DPRD. Di sana pemerintah Kota Semarang sudah menyambut baik dan akan menyediakan lahan begitu untuk normalisasi Kali Plumbon, dan juga akan menyiapkan anggaran karena memang wewenang dari pemerintah kota ini menyiapkan lahannya dan menyiapkan mungkin anggaran untuk membeli lahan begitu untuk normalisasi Kali Plumbon dan juga meninggikan jembatan Beringin ini. Nah, untuk bangunan fisiknya nanti sudah disediakan anggaran oleh Kementerian PUPR. Nah, pemerintah Kota Semarang juga merespon baik begitu penambahan pompa air yang nantinya akan ditaruh di rumah pompa Tenggang dan juga Seringin begitu untuk mengantisipasi banjir yang mungkin bisa datang di waktu yang akan datang. Begitu, Amanda. Ya, baik, terima kasih Fajar Mukti melaporkan langsung dari Kota Semarang terkait penanganan banjir usai kedatangan Menteri PUPR. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memperbolehkan melepas masker di lingkungan Balai Kota Solo. Aturan tersebut mulai diterapkan pada Rabu 4 Januari 2023, usai PPKM di Kota Solo resmi dicabut. Diizinkannya untuk melepas masker saat berada di Balai Kota ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut Gibran, penggunaan masker sudah tidak wajib lagi di Balai Kota Solo. Sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, tapi setelah diputuskan keputusan seperti ini ya kita berusaha untuk mengikutinya, dan ya sebenarnya kurang terbiasa, tapi kita harus profesional lah di lingkungan kerja ini. Kalau selama ini berarti lebih nyaman pakai masker apa? Sebenarnya lebih nyaman pakai masker karena kita kan berhubungan sama banyak orang di depan Prokompi, jadi kayak takut aja gitu Pak kalau menularin atau enggak. Sebelumnya, aturan pemeriksaan suhu badan juga dilakukan saat memasuki Balai Kota Solo. Biasanya saat tiba di Balai Kota, tamu yang datang mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 diperiksa suhu badannya lebih dulu. Untuk bernapas juga nggak ngap, terus tetap ada himbauan juga untuk masker kalau badannya nggak enak, jadi ya antisipasi diri sendiri aja. Kalau dulu kan diteken untuk pakai masker, kalau sekarang udah sesuai dengan individu masing-masing sih. Harapannya kasus semakin landai, kasus COVID-nya, terus semakin bebas kalau beraktivitas juga gitu sih. Sementara itu, pemerintah Kota Solo mengikuti jejak aturan pemerintah pusat terkait pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Selain copot masker, apakah nanti disinfektan sama cek suhu juga akan dilepas? Cek suhu di beberapa tempat memang udah nggak ada. Intinya ini kesadaran diri, Pak, ya. Nek merasa tidak enak badan di rumah saja, atau nek pengen tetap beraktivitas ya tetap nganggo masker atau bebas monggo. Ya, kita tahu lah keadaan diri kita sendiri seperti apa masing-masing ya. Nek yakin ya merasa copot masker apa. Selanjutnya, aturan terbaru akan diimplementasikan dengan surat edaran atau SE Wali Kota Solo. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta yang terjadi sejak beberapa hari terakhir kini telah selesai. Usai berdamai, kedua kubu diajak makan bersama oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Rumah Dinas Loji Gandrung. Agenda makan siang ini merupakan tindak lanjut perdamaian antara keluarga Keraton Solo pada Selasa petang 3 Januari 2023. Gibran menjelaskan urusan damai atau konflik merupakan internal Keraton Solo.
Gibran menjelaskan undangan disampaikan kepada anggota keluarga keraton yang melakukan pertemuan Selasa petang, yakni Sri Susunan Pakubuwono XIII, Prameswari Dalem Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono, Putra Mahkota Keraton Solo Hamengkunegoro Sudipyo Raja Putra Narendra Mataram, Gusti Mung, dan Kanjeng Gusti Ayu Herinati Sriana Munasari. Pastinya yang ada di depan keraton dan ikon yang paling utama keraton Surakarta Sembilan itu adalah Kanjeng Sorobuwono. Ikon yang kami bicarakan hari ini dan kami sangat terima kasih mestinya Sinun beserta keluarga besar Keraton Surakarta kami gagasan dan usulan saking Bapak Wali Kota Mas Gibran untuk segera membenahi Keraton Surakarta Sembilan atau kawasan Keraton Surakarta Sembilan seluruhnya. Terkait upaya Pemkot Solo supaya suasana keluarga Keraton Solo tidak berkonflik lagi, Gibran menjelaskan tidak bisa karena dia bukan bagian dari Keraton Solo. Pemkot Solo sebenarnya tidak mau masuk ke masalah internal keraton. Damai konflik ya, internal keraton ya kita nggak mau ikut-ikut. Puy bangun rok, aku ngewang-ngewangnya untuk event-event itu udah aja. Nanti kita bahas di jam 12 ya. Kalau saya lihat kemarin dari kedua belah pihak ya wis sudah adem. Kita pengen menjelaskan visi misi kita seperti apa, pembangunan prioritas kita seperti apa, kenapa keraton tidak ada di dalamnya. Ini harus tak jelaskan terus. Ini jangan sampai kita nanti dikira pilih kasih atau nggak mempedulikan. Enggak. Ada faktor-faktor yang menghambat untuk kita bisa masuk situ. Menurut Gibran, agenda makan siang merupakan kegiatan santai atau casual. Terkait program pembangunan dengan syarat dari Wali Kota Solo kepada keluarga keraton ada tindak lanjut berikutnya. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi program makan bareng yang dilakukan Wali Kota dan keluarga Keraton Solo, kita telah terhubung dengan Raditya Hirmansyah langsung dari Kota Solo. Ya Radit, bisa Anda gambarkan situasi makan bersama tadi seperti apa? Ya, kedatangan dari dua kubu Keraton Solo yang sebelumnya sempat bersih tegang itu dan kini telah berdamai. Tadi kedatangan mereka di Loji Gandrung sempat disambut oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan kemudian mereka langsung masuk ke ruangan untuk membicarakan atau membahas pembangunan terkait yang ada di Keraton Solo seperti itu tadi. Namun untuk pertemuannya tadi berlangsung secara tertutup, Amanda. Ya, bisa Anda informasikan siapa saja yang hadir dalam acara makan bersama tadi, Radit? Untuk pertemuan atau agenda makan bersama di Loji Gandrung tadi dari pihak keraton yang datang diantaranya Ketua Dewan Adat atau LDA, Gusti Kanjeng Ratu Wandasari atau Gusti Mung. Kemudian Susuhunan Pakubuwono Kemudian Susuhunan Pakubuwono 13, Permaisuri GKR Pakubuwono beserta Putra Mahkota KGPAA Suryo Aryo Mustiko atau KGPAA Purbaya. Begitu, Amanda. Ya baik, sebenarnya apa tujuan dari makan bersama yang dilakukan Gibran dengan keluarga Keraton Solo tadi, Radit? Agenda pertemuan makan bersama di Loji Gandrung tadi membahas tentang rencana pembangunan atau revitalisasi di Keraton Solo untuk kedepannya. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Raditya Hirmansyah melaporkan langsung dari Kota Solo. Ya, pemirsa, kami juga akan masih kembali tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna,
atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa, semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Saat ini Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Bupati Kudus HM Hartopo bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, Naili Syarifah, melantik 45 orang panitia pemilihan kecamatan jelang pemilu 2024. Hartopo minta pendidikan politik terus digalakan bagi masyarakat. HM Hartopo hadiri pelantikan anggota panitia pemilihan kecamatan. Selain itu juga dihadiri dari unsur Ketua KPU Kabupaten Kudus, perwakilan KPU Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan di ruang Emerald Hotel Kripta. 45 orang dilantik dengan rincian 5 orang perwakilan tiap kecamatan. Mulai bekerja per 4 Januari 2023, PPK diminta komitmen kepada tugas dan kewajiban untuk kawal pemilu. Integritas harus tetap tertanam dalam jiwa sesuai dengan sumpah dalam Fakta Integritas. Sikap adil juga harus tetap tertanam dan non-partisan. Dengan slogan 24 jam melayani bersama KPU Kita Bahagia, slogan ini sebagai pemacu semangat untuk terus melayani dan mengawal pesta demokrasi di negeri ini. Naili juga memaparkan saat ditemui awak media, setelah ini akan diselenggarakan seleksi panitia pemungutan desa pada 9 hingga 10 Januari 2023 yang akan terselenggara di masing-masing desa setempat. Nanti kan tidak mungkin kalau KPU Kabupaten Kota yang menjangkau ke seluruh wilayah, makanya kami ada pembentukan PPK juga untuk membantu tugas-tugas kami tingkat kecamatan, dan nantinya juga akan kami bentuk di tingkat desa yang namanya PPS. Untuk tahapan selanjutnya ini dari pemilu KPU sendiri bagaimana ke depan nanti? Untuk saat ini kita berada dalam tahapan pembentukan badan penyelenggara masih, karena baru PPK yang terbentuk. Untuk bulan ini kita ada seleksi PPS. Nantinya mereka akan dilantik di bulan Februari. Kemudian setelah ini teman-teman PPK harus segera melapor juga ke masing-masing camat untuk meminta fasilitasi sekretariat dan kantornya. Selain itu, pendidikan politik harus disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi demokrasi, supaya pemilu tidak dianggap sebagai pemilihan semata. Selain itu, HM Hartopo juga menekankan untuk tetap jaga kondusivitas jelang pemilu 2024. Saya minta tolong supaya ada sosialisasi terkait masalah pendidikan politik karena masyarakat pada dasarnya belum pada paham politik tahunnya ya, pokoknya antara tahun yang 12 hingga 13 baru mulai kan. Pihaknya juga meminta PPK amanah dalam mengemban tugas dan kewajiban.
selaras dengan fakta integritas yang telah dibacakan dalam prosesi pelantikan, serta jangan sampai PPK menjadi alat politik. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Bencana banjir di Kudus menggenangi total 21 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Kejadian ini merupakan bencana tahunan. Berbagai upaya dilakukan seperti mitigasi bencana 3 bulan sebelum akhir tahun. Namun curah hujan yang tinggi serta limpasan air Sungai Wulan, Sungai Piji, dan Sungai Dawe, Hayam Martopo sampaikan kebutuhan embung, waduk, dan pembanisasi di rapat koordinasi provinsi. Pemerintah Kabupaten Kudus fokus evakuasi dan evaluasi penanganan bencana ketinggian air mulai dari 20 hingga 130 cm. Hal ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kudus. Dalam rapat koordinasi penanganan bencana tingkat Provinsi Jawa Tengah secara hybrid pada Selasa 2 Januari lalu, Hayam Martopo melaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mengusulkan pembuatan embung, waduk, serta pembanisasi supaya air dapat mengalir ke sungai. Penambahan 1 pompa juga dilakukan, namun justru pompa yang lama konslet. Jadi kini yang berjalan 2 pompa yakni Hang Baru dan Lama. Kemarin saya rapat dengan Pak Gubernur bersama dengan BNPB, Kepala BNPB, dengan BMKG, dan semua elemen yang terkait masalah kebencanaan sudah banyak kita usulkan terkait apa yang nantinya ke depan di dalam pembuatan embung maupun waduk yang ada di Kabupaten Kudus. Juga normalisasi yang tentunya itu kewenangan dari pemerintah pusat atau BPBD. Pihaknya juga mengharapkan masyarakat terdampak jika tidak memungkinkan bisa menuju lokasi pengungsian dan jika memilih tetap berada di rumah diimbau untuk berhati-hati. Bantuan juga tidak dialokasikan ke posko pengungsian namun ke warga yang masih bertahan di rumah. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama
Jateng hari ini. Pemirsa, banjir yang melanda Kudus kian bertambah. Data BPBD tertanggal 2 Januari 2022, total desa yang tergenang banjir berjumlah 21 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Namun terjadi penambahan pada 3 Januari 2023 menjadi 23 desa dan tersebar di 5 kecamatan. Untuk mengetahui situasi warga di pengungsian telah bergabung dengan kami Mutia Parasti melaporkan langsung dari Kabupaten Kudus. Ya Mutia, bisa Anda gambarkan situasi di sana dan apakah sudah ada bantuan yang turun, Mutia? Ya baik, Amanda dan pemirsa dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwasannya saya sedang berada di Balai Desa Jatiwetan, di mana di sini merupakan salah satu dari beberapa posko pengungsian bencana banjir di daerah Kabupaten Kudus. Untuk di sini sudah terdapat 278 orang, di antara yang dapat saya perinci dengan 158 perempuan dan 120 laki-laki, termasuk di dalamnya terdaftar 4 bayi, 23 balita, 47 anak dan 2 ibu hamil serta 1 disabilitas. Kemudian untuk fasilitas di Balai Desa Jatiwetan di sini untuk para pengungsi yakni merupakan 3 kali makan untuk dalam sehari, kemudian alat kebersihan, kemudian alat bagi untuk lansia dan balita serta susu dan pampers. Kemudian posko ini dibuka sejak tanggal 31 Desember dan mulai kemarin siang sudah ditutup dikarenakan untuk balai desa di sini sudah terlalu banyak warga yang di sini. Kemudian untuk warga yang hendak mengungsi dialihkan ke posko di DPRD. Kemudian untuk tenaga kesehatan di sini sudah disiagakan. Dalam satu hari terdapat 2 shift. Yang pertama untuk shift pagi dari jam 9 hingga jam 2 dan selanjutnya jam 2 sampai pukul 9 malam nanti. Kemudian untuk bantuan sendiri dalam hari ini cukup banyak dari pihak pemerintah, swasta maupun instansi terkait lainnya, di antaranya dari PT Pura Group, PT Sukun. Dan hari ini dari Pura Group mensuplai air bersih sebesar 5.000 liter. Kemudian untuk beras ada 200 kg, untuk telur ada 2 truk, mie instan 20 dus, serta nasi bungkus. Untuk stok logistik di daerah Balai Desa Jatiwetan di sini cukup aman untuk 2 hari. Namun dari para pengungsi di sini mengeluhkan bahwasanya kekurangan minyak kayu putih, susu saset, kemudian bubur bayi serta biskuit dan pampers untuk lansia. Demikian yang bisa saya laporkan dari Balai Desa Jatiwetan, dan tadi saya juga sempat mewawancarai Direktur dari PT Pura Group. Berikut laporannya untuk Anda. Kembali ke Amanah di studio. Kemudian air bersih nanti akan kita supply sampai dengan banjir ini selesai dan kemudian masing-masing. Dan hari ini juga akan kita pasang pos kesehatan di Desa Gedok. Karena masih ada warga yang di sana, sehingga kita pasang pos kesehatan di sana. Ya, terima kasih Mutia Parasti melaporkan langsung dari Kabupaten Kudus. Pemirsa, demikian Jateng hari ini. Saya Mada Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.